Coba deh bayangin, jalanan di Pontianak itu sampai bergetar. Ratusan, bahkan ribuan orang tumpah ruah ke jalan. Semuanya pakai baju dominan merah dan hitam, terus ada hiasan manik-manik sama ornamen khas Dayak yang wah, berkilauan banget. Energi kayak gini tuh bukan sekedar pawai biasa loh. Ini bener-bener denyut nadi dari sebuah tradisi yang hidup, sebuah perayaan pasca panen yang luar biasa megah. Nah, pertanyaannya jadi begini, gimana ceritanya sebuah ritual syukur yang udah kuno ini bisa bertransformasi jadi katakanlah mesin ekonomi yang kuat? Kita bakal lihat bareng-bareng gimana naik dango itu nggak cuma soal melestarikan budaya, tapi juga nambahin pundi-pundi rupiah buat masyarakatnya. Ini bukan cuma festival, ini adalah contoh nyata gimana budaya bisa menghasilkan uang. Menarik banget kan? Oke, sebelum kita ngomongin soal ekonominya, kita harus kenal dulu akarnya. Yuk kita bedah dulu, apa sih jiwa dari perayaan Naik Dango ini? Jadi, apa itu Naik Dango? Gini, pada intinya ini adalah jantungnya masyarakat Dayak setelah panen. Sebuah ungkapan terima kasih, rasa syukur yang mendalam banget buat para leluhur dan juga alam atas hasil bumi yang melimpah. Nah, inilah pondasi filosofis dari semua kemeriahan yang kita lihat. Dan ini nih yang bikin Naik Dango beda. Menurut Dewan Adat Dayak, kalau kita bicara Pekan Gawai Dayak, itu fokusnya 100% ke seni dan budaya. Tapi Naik Dango, komposisinya unik banget. 60% isinya itu prosesi adat yang sakral, dan cuma 40% sisanya pertunjukan seni budaya. Artinya apa? Acara ini tuh bukan sekedar tontonan, tapi sebuah pengalaman spiritual yang asli banget. Jadi rasa adatnya itu jauh lebih kental di sini. Nah, dari jiwa tradisi yang sakral tadi, sekarang kita lihat gimana dia meledak jadi sebuah ekspresi kegembiraan massal di jalanan kota. 38. Angka ini luar biasa loh, coba bayangin. Ada 38 kelompok budaya yang beda-beda, semuanya bersatu dalam satu arak-arakan yang megah. Mereka jalan dari rumah Betang di Jalan Sutoyo sampai ke pusat acara di Rumah Radakang. Dan di sepanjang jalan itu, warga dari berbagai etnis tumpah ruah, nyambut dengan antusias. Ini bukan lagi sekedar parade, ini udah jadi karnaval kolosal yang menyatukan seluruh kota. Dan serunya lagi, karnaval ini bukan cuma milik masyarakat Dayak. Acara ini udah jadi panggung bersama. Banyak etnis lokal lain yang ikut meramaikan. Bahkan nih, ada tamu-tamu dari Sarawak, Malaysia yang datang bawa warna budaya mereka sendiri. Mereka bisa ngerasain langsung kehangatan dan keunikan prosesi adat kita. Benar-benar perjumpaan budaya yang keren. Tentunya, acara sebesar ini butuh dukungan yang kuat. Wali Kota Pontianak, Pak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan kalau peran pemerintah kota itu lebih dari sekedar seremoni. Mereka secara aktif turun tangan, memfasilitasi dan ngasih bantuan biar agenda budaya ini berjalan mulus. Ini bukti komitmen yang nyata. Terus, di balik semua kemeriahan ini, ada pahlawan tanpa tanda jasa. Bayangin deh, ada tim khusus yang kerja dari jam 4 pagi, setiap hari, selama 5 hari penuh. Jauh sebelum festival mulai, mereka udah di sana, mastiin area Rumah Radakning itu bersih dan tertib. Dedikasi tanpa sorotan inilah yang bikin ribuan pengunjung jadi nyaman. Sekarang, kita masuk ke bagian yang gak kalah penting. Gimana caranya kemeriahan budaya ini bisa benar-benar memutar roda ekonomi buat masyarakat Pontianak? Logikanya sebenarnya sederhana tapi sangat kuat. Budaya otentik yang dijaga baik-baik itu jadi magnet utama yang narik ribuan pengunjung, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, kehadiran mereka inilah yang kemudian memberdayakan para pelaku UMKM lokal yang pada akhirnya ya langsung mendongkrak ekonomi kota. Ini tuh kayak rantai sebab akibat yang positif banget. Terus di mana perputaran uang itu terjadi? Pusatnya ya di sini, di Rumah Radaknang. Puluhan stan kuliner nawarin makanan khas, pameran kerajinan tangan majang karya-karya terbaik. Buat para pedagang ini, omset selama festival bisa meroket berkali-kali lipat loh. Pendapatan beberapa hari di sini bisa setara dengan penghasilan berbulan-bulan. Ini dampak ekonomi yang langsung terasa di dapur mereka. Dan ini bukan sekedar asumsi loh, Wali Kota Pontianak sendiri mengonfirmasi kalau pemberdayaan UMKM itu jadi tujuan strategis. Pemerintah melihat festival ini bukan sebagai pengeluaran, tapi sebagai sebuah investasi untuk pembangunan kota dan kesejahteraan warganya. Oke, kita udah lihat jiwanya, udah lihat dampak ekonominya. Sekarang, coba kita lihat ke depan. Gimana tradisi ini bisa diubah jadi peluang masa depan yang berkelanjutan? Pada akhirnya, nilai dari Naik Dango itu banyak banget lapisannya. Dia jadi alat buat melestarikan budaya, mesin pertumbuhan ekonomi, perekat persatuan komunitas, sekaligus magnet pariwisata. Semuanya ini saling nyambung dan saling nguatin satu sama lain, menciptakan sebuah ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Nah, ini dia cetak biru buat masa depannya.
Naik Dango itu membuka pintu lebar-lebar buat investasi di sektor ekonomi kreatif. Kerajinan tangan yang kita lihat di pameran tadi, itu punya potensi ekspor yang besar. Jadi ini bukan cuma soal keuntungan sesaat, tapi soal membangun pariwisata budaya yang sustainable dan menjadikan Pontianak sebagai panggung buat pertukaran budaya global. Jadi, poin utamanya adalah ini. Dari sebuah upacara syukur yang sederhana di komunitas lokal, Naik Dango sudah berevolusi jadi acara kelas internasional. Ini bukti nyata kalau warisan budaya, kalau dikelola dengan benar, itu bukan sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. Justru, itu jadi salah satu aset paling kuat yang kita punya untuk masa depan. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan buat kita semua. Setelah lihat model dari Naik Dango, coba deh lihat ke sekitar kita. Kira-kira kekuatan ekonomi apa ya yang sebenarnya masih terpendam di dalam tradisi-tradisi lokal di daerah kita masing-masing?